Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharuddin Yahya Syahid Alhamdan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis. Etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Etika bisnis juga mengatur hal-hal berpotensi kontroversial seperti tata kelola perusahaan, perdagangan antara orang dalam penyuapan, diskriminasi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tanggung jawab hak kepemilikan. Sederhananya, etika bisnis ini berperan sebagai pedoman agar perusahaan dapat melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan hukum dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Etika bisnis sangat penting, membuat bisnis tersebut dalam batas-batas hukum dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan terhadap karyawan, pelanggan, konsumen, atau pihak lain. Prinsip dari etika bisnis: akuntabilitas, kejujuran, tanggung jawab, taat hukum, integritas, dan transparansi. Etika dan bisnis dalam dunia modern. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno atau etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah sesuatu yang dimana dan bagaimana. Cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar yang penilaiannya dalam norma bisnis. Bisnis itu sendiri secara bahasa adalah organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau keduanya dengan pelanggan dalam ilmu ekonomi. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dunia modern itu sendiri atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah 1500 tahun sebelum Masehi. Tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulai Gates, dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Berikut ini adalah bentuk contoh etika buruk yang dilakukan dalam sebuah bisnis di zaman modern saat ini. Yang pertama, memproduksi barang-barang yang merugikan orang lain. Kedua, melakukan penimbunan barang sehingga menjadi orang lain sulit untuk mendapatkan suatu barang itu sendiri. Yang ketiga, memberikan produk yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan seseorang konsumen. Yang keempat, menutupi kecacatan dari barang-barang yang diproduksinya. Yang kelima, melakukan penipuan dalam jual beli online. Etika dan tanggung jawab sosial. Etika adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang sangat tinggi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujudan kepedulian suatu usaha pada masyarakat yang lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi tanggung jawab sosial terhadap konsumen, karyawan, kreditor, pemegang saham, lingkungan, dan komunitas. Kontrak perjanjian. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang lainnya. Dalam bidang harta kekayaan, subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Tanggung jawab sosial. Secara umum, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan cara membangun kekuatan bisnis di mana membutuhkan keseimbangan kesehatan ekonomi, pasar, dan komunitas. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ernst & Young, 90% perusahaan meyakini bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Fungsi kode etik profesi dan pengertian profesional. Kode etik pada dasarnya memiliki rangkap fungsi, yaitu sebagai pelindung dan penyeimbang profesi. Pada dasarnya,
Tujuan dibentuknya atau dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Secara umum, tujuan pembentukan kode etik adalah sebagai berikut: menjaga martabat profesional, menjaga kesetaraan anggota, tingkat layanan profesional, dan tingkat kualitas profesional. Ada banyak perbedaan etika dalam masyarakat Indonesia. Pemilik kode etik biasanya adalah organisasi kemasyarakatan nasional seperti Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, Kode Etik Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalis Indonesia, dan Kode Etik. Di Indonesia ada sekitar 30 organisasi masyarakat dengan standar etika. Bisnis lingkungan dan etika. Lingkungan hidup kita sadari bagaimana industri mengakibatkan timbulnya kota-kota yang suram dan kotor. Tempat penghunian yang ada di sekitar pabrik-pabrik diasosiasikan dengan susupan asap, jelaga, dan bau tak sedap. Sebaiknya kita memandang 6 problem masalah lingkungan hidup: akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusahaan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi dan pengurungan, dan keanekan hayat. Lingkungan hidup dan ekonomi. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah aturan yang diterapkan oleh seluruh anggota sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi diperlukan arahan atau panduan yang bisa menjadi gambaran jelas dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan perusahaan. Pada proses budaya organisasi memiliki beberapa fungsi penting seperti berikut. Yang pertama, mempererat ikatan antara anggota. Yang kedua, sebagai alat untuk mengontrol situasi sehari-hari dalam organisasi. Yang ketiga, mengatur anggota organisasi agar berfungsi sesuai jabatannya. Yang keempat, menjadi panduan untuk menjalankan sistem organisasi. Yang kelima, memacu sistem dalam organisasi untuk berjalan dengan maksimal. Etika dalam bisnis internasional. Etika dalam bisnis internasional tersebut yakni bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini termasuk pandangannya internasional, pemanufakturan di luar negeri, serta industri jasa-jasa seperti transportasi, perbankan, pariwisata, konstruksi, hiburan, dan lain-lain. Latar belakang terjadinya bisnis internasional: keterbatasan komoditas suatu negara mengakibatkan terjadinya kegiatan bisnis antar negara. Etika bisnis iklan dalam dimensi. Era informasi atau peran iklan semakin penting. Pasar beban, peran iklan semakin penting. Iklan, sigma bisnis negatif. Yang pertama, menciptakan kebudayaan massa. Yang kedua, mendekatkan barang pada konsumen, barang yang dibeli konsumen. Yang ketiga, metode memungkinkan produk dijual konsumen. Fungsi iklan, pemberi informasi, dan pembentuk pendapat umum. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Human capital atau sumber daya manusia merupakan aspek penting meliputi perencanaan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan pegawai, pendidikan dan pelatihan kinerja pegawai, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengakuan kepuasan pegawai. Human resource management is the development dan utilization of personal of the effective of individual, organization, community, nation, and international. Goals and objective management sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personal bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran yang ditujuan individu, organisasi, masyarakat, dan nasional dan internasional. Peran etika bisnis dalam manajemen SDM yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya seperti hak untuk perlindungan, keamanan, keselamatan, hak atas pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.